Halo guys, gimana kabar kalian semuanya? Sudah lama sekali saya nggak upload video guys ya. Maaf guys ya, karena lagi mager juga saya guys. Banyak sekali ya polemik ya teman-teman yang nggak paham tentang kapal pesiar, khususnya tentang biaya yang harus dikeluarkan supaya kita bisa bekerja di kapal pesiar guys. Sebenarnya macam-macam ya guys ya, banyak sekali informasi yang entah itu berdasarkan fakta, berdasarkan pengalaman dari teman-teman, ataupun informasi yang diberikan oleh agensi atau LPK terkait soal biaya untuk bekerja sampai bekerja di kapal pesiar gitu ya guys ya. Jadi ngobrol di jalan itu. Guys, gini aja ya, saya taruhlah pengalaman pribadi saya ya, jadi saya selalu memakai jalur yang benar untuk bekerja di kapal pesiar guys ya. Bener nggak sih modelnya? Iya benar. Guys, jadi untuk bekerja di kapal pesiar betul sekali kita harus memerlukan biaya ya. Apalagi kebanyakan teman-teman itu baru lulus dari sekolah ya, entah SMK, SMA sederajat ataupun yang sudah baru lulus kuliah ya. Dan simple sekali guys, untuk bekerja di kapal pesiar itu hanya ada 3 departemen guys. Simple sekali. Yang pertama adalah departemen hotel, yang kedua adalah departemen deck, yang ketiga adalah departemen engine. Cuman 3 ini aja guys ya. Jadi nggak usah muluk-muluk. Nah, kita pecah saja. Untuk departemen hotel itu ada kitchen, terus ada housekeeping, ada F&B atau waiter, terus ada bar ya, terus ada laundry, ada pool attendant, ada pool ya. Itu saja guys. Itu saja yang harus kalian garis bawahi ya. Kalau untuk departemen deck sama engine kan itu nanti kita bahas lagi ya. Kita menjelaskan soal ini aja ya guys ya, departemen hotel, karena saya sendiri ataupun pembahasan dari YouTube saya memang mencakup untuk departemen hotel khususnya ya. Benar sekali guys, butuh biaya guys. Untuk bekerja di kapal pesiar itu butuh biaya, perlu digarisbawahi semuanya, butuh biaya. Dan pengalaman yang harus kalian punyai atau miliki itu adalah pengalaman di perhotelan, entah itu departemen housekeeping, entah itu F&B, entah itu di kitchen ataupun bar ataupun laundry ataupun di pool. Kalian harus mempunyai pengalaman itu guys. Aduh, banjir guys ya. Bisa lewat? Bisa ya? Gantian ya? Apa enggak? Langsung aja guys. Banjir Bandung guys, kita tabrak aja lah, gimana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lewatin banjir ini kalau nggak percaya guys. Banjir guys ya. Di Bandung ini udah langganan. Kalau ini Daerah mana? Daerah Dayukolot ini udah langganan banjir guys ya. Kalau misalnya kalian lihat sini harus hati-hati guys ya, karena banjir di sini guys. Oke, kita balik lagi ke pembahasan ya. Nah, kalian yang baru lulus SMK ataupun lulus kuliah ya, terus kalian pengen kerja di kapal pesiar, yang pertama kalian harus mempunyai pengalaman di perhotelan. Gimana caranya kalian mendapatkan pengalaman itu? Sekarang banyak sekali LPK perhotelan di setiap daerah itu yang menyediakan fasilitas untuk melatih kalian basic-basic tentang perhotelan guys ya. Jadi kalau kalian nanya ke saya, Bang,
rekomendasi LPK perhotelan yang bagus, semua LPK perhotelan itu bagus di setiap masing-masing wilayah kalian. Kalian cari tahu saja, kalian gali informasi sendiri, kalian datang ke LPK-nya, tanya apakah sudah banyak alumni yang bekerja di kapal pesiar, seperti itu ya. Nah, untuk biaya sendiri itu relatif, itu berbeda-beda setiap daerah ya. Kalau saya bilang rata-rata itu untuk biaya yang paling murah itu adalah housekeeping, itu sekitar 9 juta sampai 12 juta. Terus yang F&B juga hampir sama segitu. Terus yang paling mahal itu biasanya di bar guys, di bar bartender ya, sama di cook guys, karena itu memerlukan skill dan passion ya. Oke, di housekeeping juga oke. Kalau saya kan di housekeeping guys ya, jadi dari segi pekerjaan lebih simpel, memang sih lebih berat, tapi ya semuanya kerjaan berat guys. Di kapal besar nggak ada kerjaan yang nggak berat ya. Nah, kalian udah pokoknya kalian tentuin sesuai dengan passion kalian, kalian mau ke arah mana. Mau misalnya kalau kalian suka masak ya ambilnya di kitchen guys ya, jadi chef ya. Terus kalau kalian sukanya berinteraksi dengan kayak kalian suka apa ya, searching gitu, kalian ya ambilnya F&B ya, ataupun waiter. Kalau kalian sukanya di housekeeping, sukanya bersih-bersih kayak saya kalau di rumah nggak bersih-bersih ya, kalian ambil di departemen housekeeping ya, gitu ya. Oke, garis bawain ya itu. Nah, kalian cari tahu sendiri untuk di hotelnya itu atau di LPK-nya itu ya. Setelah kalian menempuh pendidikan di situ ya, LPK itu kursus di situ sekitar 3 bulan sampai 6 bulan, kalian pasti bakal diarahin oleh LPK-nya itu untuk OJT atau on job training di hotel yang biasanya sudah ditunjuk gitu ya. Nanti kalian dikasih pilihan mau ambil yang mana gitu ya. Itu dimanapun oke, tapi perlu digarisbawahin untuk hotelnya itu kalian harus pilih hotel bintang 3 sampai hotel bintang 5 gitu guys ya. Itu. Nah, setelah kalian mempunyai pengalaman itu, baru tanya ke saya, Bang, agensi kapal pesiar di Indonesia yang worth it apa saja. Itu sudah saya bahas agensi yang di YouTube saya, kalian cek saya saja sendiri. Agensi kapal pesiar di Indonesia yang worth it ya. Kalau dulu saya pakai Alpha Max Saisai, karena saya pindah company, sekarang saya pakai Ratu Oceania Raya. Bang, dipungut biaya enggak guys. Tapi kita harus enggak dipungut biaya, tapi kita harus mengeluarkan biaya guys. Perlu dikasih di garis bawahi, kita enggak dipungut biaya, tapi kita harus mengeluarkan biaya untuk kebutuhan kita sendiri, seperti pengurusan dokumen kayak BST, SAT, CCM, kita harus ngurus sendiri. Dan itu rata-rata, ini saya rata-ratain aja biar buat gambaran kalian sendiri ya. Untuk pengurusan BST, SAT, CCM, buku pelaut dan paspor itu biasanya menghabiskan kurang lebih 5-7 juta. Itu include dari udah semua ya, entah transportasi, entah kalian harus nginep dan makan sekalian gitu ya. Dan itu rata-rata ya, maksudnya untuk orang yang rata-rata mengurus itu dan makan seadanya, ngekos dengan yang murah gitu ya. Tapi untuk yang budget yang lebih tinggi, kalian yang ngekos yang lebih luks, itu urusan kalian ya. Tapi untuk rata-ratanya kalian memerlukan dana sekitar 5-7 juta untuk itu ya. Itu untuk pengurusan dokumen, itu baru dokumen saja. Apalagi Bang, kalau kalian sudah mendapatkan dokumen itu, otomatis kalian bakal diarahin buat tahap selanjutnya ya. Seperti kalian harus medical guys ya, ataupun vaksin. Nah, untuk medicalnya sendiri itu tergantung dari company-nya guys ya. Kalau company-nya itu biasanya ada yang minta yang full banget, ataupun ada yang cuman formalitas ya. Tapi kebanyakan sekarang full guys ya, setelah corona ini. Dan untuk kapal yang ini,
setiap kapal itu berbeda ya untuk medikalnya. Taruhlah rata-rata itu ada yang kalau yang food handling itu lebih mahal, sekitar 2,5 sampai 3 jutaan. Terus yang non food handling itu sekitar 2 juta sampai 2 juta 500 guys ya. Non food handling kayak housekeeping itu kan nggak non food handling, kayak laundry dan apa itu namanya pool ya, itu beda. Nah kalau yang company saya itu menghabiskan dana sekitar 5 jutaan guys, karena medikalnya full dan rumah sakitnya itu ditunjuk, tapi semuanya ditunjuk guys, ditunjuk, dan kita mendapatkan surat pengantar dari agensi kita untuk medical di mana itu, di rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh agensi kita dan sudah diminta oleh pihak company kita, seperti itu ya. Nah itu kurang lebih segitu ya. Jadi kalian siapkan untuk medical saja itu sekitar 3 juta sampai 5 juta guys. Apalagi bang, vaksin. Ini bukan ngomongin vaksin corona. Vaksin corona udah kalian ya, itu juga wajib. Vaksin corona kalian harus mempunyai sertifikat vaksin corona. Nah di lain itu kalian harus wajib itu untuk bekerja di kapal pesiar, kalian harus punya vaksin yang namanya yellow fever dan MMR guys. Sorry guys, istri saya batuk guys. Nah seperti itu ya. Terus tambahan vaksinnya kalau di tempat saya itu ada namanya tetanus, varicella, sama hepatitis ya. Jadi vaksinnya 5 dan ditambah sama corona jadi vaksinnya 7 ya. Nah untuk vaksin sendiri, kalau kalian kita ambil yang lengkap saja kayak punya saya lah ya, itu sekitar kurang lebih ya 5 jutaan guys. Jadi kalian untuk medical dan vaksin kalian jaga-jaga itu menghabiskan dana sekitar 10 juta rupiah gitu ya. Jadi kalau kita total dari pertama kalian masuk ke LPK perhotelan ya, taruhlah kita ambil dana yang paling mahal ataupun rata-rata ataupun yang paling tengahnya itu kalian harus membayar 15 juta untuk di LPK ya. Terus kalian pengurusan dokumen sekitar 7 juta, berarti udah 22 juta itu. Terus kalian vaksin itu sekitar 5 juta kurang lebih seperti itu, dan itu totalnya sudah 27 juta guys ya. Nah itu baru gambaran saja. Kalau misalnya ada, ini kan ada apa tuh namanya, ada company yang mengharuskan kalian membayar tiket sendiri dan kalian harus kalian sudah dibelikan tiket. Itu ada 2 ya. Tapi rata-rata sekarang company sudah membelikan tiket buat new hire ya, calon-calon pekerjanya atau crew membernya. Jadi kalian juga harus cari tahu dulu sebelum melamar ke kapal ini, nanti tiketnya beli sendiri atau udah dibelikan sama company gitu ya. Kalau misalnya kalau kalian mau interview. Nah kalau misalnya budget kalian minim ataupun kalian sudah mentok di situ, ya mendingan kalian cari company yang tidak mengharuskan buat membayar tiket sendiri seperti itu. Tapi rata-rata sekarang tiket sudah dibelikan sama company guys ya. Kalaupun kita membeli sendiri, nanti kalau pas kita sudah di kapal, kita berikan tiket dan kwitansinya ke bagian administrasinya. Nanti uang kita bakal dibalikan yang untuk membeli tiket tersebut ya. Jadi jangan khawatir seperti itu. Jadi apakah kita butuh biaya untuk bekerja di kapal pesiar? Jawabannya adalah yes. Yes banget, yes ya. Yes, perlu biaya guys ya. Jadi itu nggak mungkin kalau teman-teman yang bilang saya gratis ini itu enggak. Untuk pengurusan dokumen bayar, untuk medical bayar. Kalau misalnya kalian sudah bekerja di kapal pesiar nggak perlu ke LPK, itu dikurangi itu ya. Kalau kalian masih kosong banget yang zero experience, kalian harus masuk LPK dan itu harus membayar, dan dananya itu seperti tadi yang saya jelaskan tuh. Oke ya.
Seperti itu ya guys ya, tapi itu dananya sebanding dengan gaji yang kalian dapat nantilah. Insya Allah 1 bulan atau 2 bulan gaji kalian bakalan balik ya, modal kalian bakal balik sebanding dengan gaji yang kalian terima. Dan saya garis bawahi, saya peringatkan ke kalian semua, jangan pernah pakai calo yang menjanjikan segini kalian sudah bisa berangkat, kalian bayar 50 juta atau 60 juta, kalian terima beres, kalian bisa berangkat. Itu tidak menjamin. Itu tidak menjamin. Kalian bayar segitu misalnya ya, cash nih, yang menentukan adalah misalnya user interview. Kalau kalian gak lolos, kalian gagal otomatis. Dan yang paling ngerinya, kalau kalian sudah lolos semuanya, di akhirnya kalian medical dan kalian tidak fit, itu tidak akan bisa bekerja di kapal pesiar. Seperti itu ya guys ya. Karena rumah sakit itu sudah ditunjuk oleh company dan itu tidak bisa dimainkan biasanya, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Semoga informasinya bermanfaat guys ya. Buat teman-teman semua, jangan lupa tetap semangat untuk bekerja di kapal pesiar. Dimanapun kita bekerja itu pasti ada resikonya. Oke, yang penting kita ikhlas, kita punya tujuan dan kita harus gapai cita-cita kita. Oke guys, terima kasih.